Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firya Aulia Nur Latifah dari Pendidikan Matematika kelas 3B dengan NIM 122050048. Di sini saya akan memaparkan hasil UAS Filsafat Pendidikan Islam. Menjawab soal pertama ya. Pertama itu pengertian filsafat pendidikan Islam. Nah, filsafat pendidikan Islam adalah kajian mendalam terhadap prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan tujuan pendidikan dalam kerangka pemikiran Islam. Ini tuh mencakup hakikat manusia, tujuan hidup, dan bagaimana pendidikan dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Sesuai ajaran Islam. Nah, filsafat pendidikan Islam menjadi pedoman untuk mengembangkan kurikulum, metode pengajaran, dan lingkungan pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Nah, adapun manfaat dari mempelajari filsafat pendidikan Islam itu yang pertama adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam, di mana dengan mempelajari filsafat pendidikan Islam ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang akar pemikiran, nilai-nilai, dan tujuan pendidikan dalam konteks Islam. Terus ini juga membantu para pemikir dan praktis pendidikan untuk memahami landasan konseptual yang mendasari sistem pendidikan Islam. Yang kedua ada membantu perkembangan wawasan pendidikan. Nah, jadi filsafat pendidikan Islam ini membantu mengembangkan wawasan terhadap berbagai konsep pendidikan, mulai dari tujuan pendidikan, metode pengajaran, hingga peran guru dan siswa dalam konteks Islam. Ini tuh membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang esensi pendidikan dalam perspektif agama. Yang ketiga itu memberikan pengaruh terhadap praktik pendidikan. Mempelajari filsafat pendidikan Islam ini dapat memberikan pandangan yang jelas tentang bagaimana nilai-nilai prinsip-prinsip Islam yang dapat diterapkan dalam praktik pendidikan sehari-hari. Hal ini membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya yang keempat ada memberikan pemahaman terhadap hakikat manusia, di mana filsafat pendidikan Islam ini membantu dalam memahami hakikat manusia, tujuan hidup, dan bagaimana pendidikan dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini menciptakan landasan moral yang kuat bagi perkembangan pribadi dan sosial. Selanjutnya yang kelima ada membantu perkembangan karakter dan moralitas, di mana pendidikan Islam itu tidak hanya tentang transfer pengetahuan tetapi juga pembentukan karakter dan moralitas. Dengan memahami filsafat pendidikan Islam, para pendidik dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dalam mencapai tujuan moral dan karakter yang diinginkan. Selanjutnya ada perlunya kajian filsafat pendidikan Islam. Nah, filsafat pendidikan Islam itu perlu ya. Yang pertama itu sebagai pembeda dengan pendidikan konvensional. Nah, kajian filsafat pendidikan Islam itu perlu dilakukan untuk membedakan pendidikan Islam dengan sistem pendidikan yang konvensional. Nah, ini tuh membantu menjelaskan perbedaan esensial dan nilai-nilai yang menjadi dasar pendidikan Islam. Yang kedua itu ada untuk memahami konteks kultural dan religius, di mana filsafat pendidikan Islam ini membantu kita memahami konteks kultural dan religius dan dari mana sistem pendidikan Islam ini berasal. Nah, ini tuh sangat penting agar pendidikan dapat disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat Islam. Terus yang ketiga itu untuk menghadapi tantangan kontemporer. Nah, dengan memahami filsafat pendidikan Islam ini, kita dapat merespon lebih baik terhadap tantangan kontemporer dalam bidang pendidikan. Ini mencakup isu-isu seperti globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial yang dapat mempengaruhi cara pendidikan diimplementasikan. Jadi kesimpulan dari soal nomor 1 ini, mempelajari filsafat pendidikan Islam itu memberikan landasan teoritis dan konseptual yang kuat untuk mengembangkan sistem pendidikan.
yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini tidak hanya membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pengembangan akademis, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan karakter dan moralitas siswa sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kajian filsafat pendidikan Islam ini diperlukan untuk memahami esensi dan relevansi pendidikan dalam konteks agama dan budaya. Selanjutnya ada aspek ruang lingkup kajian filsafat pendidikan Islam. Yang pertama ada segi ontologi. Nah, hakikat manusia itu ada poin hakikat manusia ini menelaah pandangan tentang hakikat manusia dalam Islam, mencakup aspek penciptaan, tujuan hidup, dan potensi spiritual serta intelektual. Terus poin kedua tuh ada tujuan pendidikan ya, menggali pemahaman terhadap tujuan pendidikan Islam baik yang bersifat individual maupun yang sosial, yang mencakup pengembangan karakter, kecerdasan spiritual, dan perkembangan sosial. Kemudian ada yang kedua itu dari segi epistemologi. Yang pertama itu poin sumber pengetahuan. Ini tuh menyelidiki sumber-sumber pengetahuan dalam Islam seperti Al-Quran, hadis, tradisi ilmiah Islam, serta bagaimana pengetahuan dapat diintegrasikan ke dalam proses pendidikan. Yang poin kedua itu metode pengajaran, itu tuh memahami prinsip-prinsip metode pengajaran yang sesuai dengan pendekatan epistemologi Islam, termasuk pentingnya refleksi, kritik, dan pengalaman langsung. Selanjutnya ada yang ketiga dari segi aksiologi. Nah, dari segi aksiologi itu yang ada poin nilai-nilai dan etika pendidikan. Ini tuh menentukan nilai-nilai dalam etika pendidikan dalam Islam yang melibatkan pembentukan karakter, moralitas, sikap etis, dan proses pendidikan. Terus yang kedua, pertimbangan moral dan keputusan pendidikan, di mana ini tuh mempertimbangkan aspek-aspek etis dalam membuat keputusan pendidikan, termasuk hubungan antar guru dan siswa serta kebijakan dalam kebijakan pendidikan secara umum. Nah, dari pemahaman terhadap ontologi, tadi segi ontologi, segi epistemologi, dan aksiologi pendidikan Islam, kita dapat mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini memberikan dasar filosofis yang kuat untuk mengembangkan sistem pendidikan yang mencakup aspek spiritual, intelektual, dan moral. Selanjutnya jawaban nomor 3 yaitu menurut Arslan, beberapa sebab kemunduran itu adalah kebodohan, ilmu yang tanggung, kemalasan, lemahnya semangat berkorban, dan hilangnya etos kerja, dinamisme, kepercayaan diri, dan keberanian. Selain itu, dia juga menambahkan 2 sebab, yakni ultramodernisme dan konservatisme. Dalam hal ini, dia mengungkapkan bahwa sebab utama dari kemunduran Muslim adalah kekeraskepalaan mereka yang membuat mereka mempertahankan konvensi-konvensi usang. Nah, ini tuh sangat bahaya untuk sebuah bangsa, di mana mengutuk semua yang lama sebagai absurd dan tidak bermanfaat tanpa memberikan pemikiran kepada nilai intrinsiknya hanya karena ia lama. Namun, yang bahayanya tidak kurang adalah orang yang muncul dari aliran konservatif yang ngeyel bahwa perubahan terlarang dalam semua hal. Dengan demikian, ultramodern yang canggih dan konvensionalis konservatif sama-sama menghancurkan Islam. Selanjutnya, upaya-upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama itu kembali kepada nilai-nilai ajaran Islam, karena umat Islam itu bisa berjaya karena nilai-nilai Islam itu. Terus yang kedua, jihad dalam pengertian pengorbanan jiwa dan harta dalam membangun peradaban dengan meraih ilmu pengetahuan. Misalnya, bangsa-bangsa itu harus mengeluarkan
dana atau sumber daya yang besar untuk pendidikan sehingga nantinya mampu mengformulasikan pendidikan yang menghasilkan orang-orang yang mampu bersaing dengan umat lainnya. Selanjutnya jawaban soal nomor 4. Yang pertama itu Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali itu yang pertama Al-Ghazali. Nah, ada pengertian pendidikan menurut Al-Ghazali. Nah, pendidikan Islam itu merupakan pendidikan yang berkesandaran bertujuan Allah telah menyusun landasan pendidikan yang jelas bagi seluruh manusia melalui syariat Islam. Nah, konsep pendidikan dalam Islam adalah pertama, pendidikan merupakan kegiatan yang harus memiliki tujuan, sasaran, dan target yang jelas. Nah, Al-Ghazali termasuk ke dalam kelompok sufistik yang banyak menaruh perhatian yang lebih terhadap pendidikan, karena pendidikanlah yang banyak menentukan corak kehidupan suatu bangsa dan pemikirannya. Terus selanjutnya ada tujuan pendidikan. Menurut Al-Ghazali, tujuan utama dari pendidikan Islam itu adalah bertakorup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik, dan manusia yang paling sempurna dalam pandangannya adalah manusia yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan itu tampak bernuansa religius dan moral, tanpa mengabaikan masalah duniawi. Yang selanjutnya ada kurikulum pendidikan. Nah, pandangan Al-Ghazali terhadap kurikulum itu dilihat dari pandangannya mengenai ilmu pengetahuan. Nah, Al-Ghazali itu membagi ilmu pengetahuan kepada beberapa sudut pandang. Yang pertama, berdasarkan pembidangan ilmu menjadi dua, yaitu ilmu syariat yang ilmunya teruji dan ilmu bukan syariat. Kemudian yang kedua itu berdasarkan objek. Ilmu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ilmu terpuji, ilmu pengetahuan yang dalam kadar tertentu terpuji tetapi jika mendalaminya tercela, dan ilmu yang tercela secara mutlak. Terus yang ketiga itu berdasarkan status hukum, mempelajari yang dikaitkan dengan nilai gunanya dapat digolongkan kepada fardu ain dan fardu kifayah. Selanjutnya yang kedua itu ada Ibnu Khaldun. Yang pertama itu ada pengertian pendidikan. Nah, menurut Ibnu Khaldun itu pendidikan bukan hanya merupakan proses belajar mengajar yang dibatasi oleh 4 dinding, tetapi merupakan suatu proses di mana manusia secara sadar menangkap, menyerap, dan menghayati peristiwa-peristiwa alam sepanjang zaman. Yang kedua ada tujuan pendidikan. Ibnu Khaldun itu sebenarnya tidak merumuskan secara jelas mengenai tujuan pendidikan menurutnya, tapi dalam mukadimahnya ia menyebutkan ada 6 tujuan yang hendak dicapai melalui pendidikan, yaitu 1. Menyiapkan seseorang dari segi keagamaan, 2. Menyiapkan seseorang dari segi akhlak, ketiga menyiapkan seseorang dari segi kemasyarakatan atau sosial, yang keempat menyiapkan seseorang dari segi vokasional atau pekerjaan, dan yang kelima menyiapkan seseorang dari segi pemikiran, dan yang terakhir ketujuh itu menyiapkan seseorang dari segi kesenian. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, akan tetapi untuk mendapatkan keterampilan juga, itu menurut Ibnu Khaldun. Yang ketiga ada kurikulum pendidikan. Nah, dalam pembahasannya mengenai kurikulum, Ibnu Khaldun mencoba membandingkan kurikulum-kurikulum yang berlaku pada masanya, yaitu kurikulum pada tingkat rendah yang terjadi di negara-negara Islam bagian barat dan timur. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun tuh menganjurkan agar anak-anak seyogianya lebih dahulu diajarkan bahasa Arab sebelum ilmu-ilmu yang lain, karena bahasa Arab merupakan kunci untuk menyingkap semua ilmu pengetahuan. Sehingga menurutnya jika mengajarkan Al-Quran mendahului pengajaran terhadap bahasa Arab akan mengkaburkan pemahaman anak terhadap Al-Quran itu sendiri, karena anak akan membaca
apa yang tidak dimengerti dan hal ini tidak ada gunanya menurut Ibnu Khaldun. Selanjutnya jawaban untuk nomor 5. Nah, pendidikan Islam itu sesungguhnya telah tumbuh dalam berkembang sejalan dengan adanya dakwah Islam yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan itu pula, pendidikan Islam memiliki corak dan karakteristik yang berbeda sejalan dengan upaya pembaruan yang dilakukan secara terus-menerus pasca generasi Nabi, sehingga dalam perjalanan selanjutnya pendidikan Islam terus mengalami perubahan dari segi kurikulum maupun dari segi lembaga pendidikan Islam yang dimaksud. Ini artinya bahwa sesungguhnya itu adanya upaya perubahan walaupun sedikit benar-benar telah nampak dan terjadi secara alamiah dalam pendidikan Islam. Sedikitnya ada 5 fase yang menjadi acuan dalam memahami dan menjelaskan periodisasi pendidikan Islam. Yang pertama itu masa pembinaan pendidikan Islam, kondisi pendidikan Islam yang terjadi pada masa awal kenabian. Yang kedua, masa pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, yaitu kondisi pendidikan Islam yang terjadi pada masa Nabi Muhammad dan masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, masa kejayaan pendidikan Islam, satu kondisi pendidikan Islam yang banyak menggunakan dua pola pemikiran berbeda. Nah, dari pola pemikiran yang bersifat tradisional yang lebih banyak mendasar pada kekuatan wahyu hingga pola pemikiran yang rasional yang lebih banyak mementingkan akal pikiran dan empiris. Kedua pola inilah yang menjadi faktor timbulnya masa kejayaan Islam. Masa ini terjadi pada pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah. Nah, keempat itu masa kemunduran masa kemunduran pendidikan Islam. Satu masa di mana kondisi umat Islam saat itu lebih banyak bertumpu pada cara berpikir tradisional dan tidak lagi mau menggunakan pola pikir yang rasional yang telah diambil oleh Barat. Yang terakhir, masa pembaharuan atau modernisasi pendidikan Islam, sebuah totalitas kesadaran kolektif umat Islam terhadap segala kekurangan dalam problematika yang dihadapi pendidikan Islam untuk kemudian diperbaiki dan diperbaharui sepadan dengan kemajuan atau minimalnya tuh bisa mengikuti perkembangan yang dilakukan Barat saat itu. Selanjutnya ada latar belakang pembaharuan pendidikan Islam. Sejarah garis besar tuh ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pembaharuan pendidikan Islam. Yang pertama, faktor kebutuhan pragmatis umat Islam yang sangat memerlukan sistem pendidikan Islam yang betul-betul dijadikan rujukan dalam rangka mencetak manusia-manusia yang berkualitas, bertakwa, dan beriman kepada Allah. Terus yang kedua, agama Islam sendiri melalui ayat suci Al-Quran banyak menyuruh atau menganjurkan umat Islam untuk selalu berpikir dan bermetafora, membaca dan menganalisis suatu untuk kemudian bisa diterapkan, bahkan bisa menciptakan hal baru dari apa yang kita lihat. Terus yang ketiga itu adanya kontak Islam dengan Barat juga merupakan faktor penting yang bisa kita lihat. Adanya kontak ini paling tidak mengunggah dan membawa perubahan paradigmatik umat Islam untuk belajar secara terus-menerus kepada Barat, sehingga ketinggalan-ketinggalan yang selama ini dirasakan bisa terminimalisir. Selanjutnya jawaban soal nomor 6. Yang pertama itu Tuhan dalam pandangan filsafat pendidikan Islam. Dalam Islam itu Al-Quran mengajarkan bahwa hadirnya Tuhan ada dalam diri setiap manusia, dan ini merupakan fitrah manusia yang ada sejak awal penciptaan sebagaimana ditegaskan dalam surat Ar-Rum ayat 30 dan Al-A'raf ayat 172. Fitrah ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari setiap individu yang dibawa sejak lahir. Nah, konsep ketuhanan dan keimanan itu terkumpul dalam kalimat tauhid, di mana dalam Islam merupakan dasar segala keyakinan yang dijelaskan Al-Quran dengan jelas.
sehingga tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak mengetahuinya. Nah, sedangkan dalam filsafat pendidikan Islam itu Tuhan itu adalah sumber segala pengetahuan dan kebenaran. Pendidikan Islam mengakui bahwa segala ilmu itu berasal dari Allah dan pencarian pengetahuan adalah bentuk ibadah. Pendidikan dirancang untuk membantu manusia mengenal, mencintai, dan mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, etika dan moral dalam pendidikan Islam itu bersumber dari ajaran Allah. Pendidikan juga bertujuan membentuk karakter yang bermoral tinggi dan berakhlak mulia sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua ada manusia dalam pandangan filsafat pendidikan Islam. Nah, dalam filsafat pendidikan Islam, manusia itu dianggap sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi. Tugas utama dari pendidikan adalah membantu manusia memahami tujuan hidup, yaitu beribadah kepada Allah dan menunaikan tugas sebagai khalifah secara adil dan bijaksana. Nah, pendidikan Islam menekankan pada pengembangan potensi manusia secara menyeluruh, meliputi aspek intelektual, spiritual, moral, dan sosial. Tujuan utamanya adalah mengembangkan kepribadian yang seimbang dan berkontribusi aktif kepada masyarakat. Selanjutnya yang ketiga itu alam dalam pandangan filsafat pendidikan Islam. Nah, alam itu dilihat sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Melalui pendidikan Islam, manusia diajarkan untuk mengamati, memahami, dan menghargai ciptaan Allah dalam alam. Lingkungan alam menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran. Terus pendidikan lingkungan dalam Islam itu mengajarkan tanggung jawab khalifah terhadap alam, termasuk pelestarian sumber daya alam dan menjaga keseimbangan ekosistem. Pembelajaran tentang alam juga dihubungkan dengan keajaiban ciptaan Allah, memupuk rasa takjub dan rasa syukur. Nah, dengan memahami hubungan yang erat antara Tuhan, manusia, dan alam, pendidikan Islam memberikan landasan filosofis yang kokoh. Pendidikan ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral yang berasal dari ajaran Allah. Tujuannya bukan hanya menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga bermoral tinggi dan bertanggung jawab terhadap penciptaan Allah dan sesama manusia. Selanjutnya jawaban soal nomor 7 mengenai tokoh-tokoh pendidikan Islam yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan sains. Di antaranya yang ke-1 ada Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina ini kontribusinya antara lain Al-Syifa yang berisikan uraian tentang filsafat yang terdiri atas 4 bagian ketuhanan, fisika, matematika, dan logika. Atas keberhasilannya Ibnu Sina dalam mengembangkan pemikiran filsafat sehingga dapat dinilai bahwa filsafat di tangannya telah mencapai puncaknya, dan karena prestasinya itu ia berhak memperoleh gelar kehormatan dengan sebutan Al-Syekh Al-Rais atau disebutnya Kiai Utama. Selain itu juga Ibnu Sina itu memberikan kontribusi besar dalam bidang kedokteran dan ilmu alam. Karyanya, Kitab Al-Qanun fi Al-Tib, menjadi rujukan dalam kedokteran selama berabad-abad. Yang kedua, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang mencakup berbagai bidang dari sejarah, sosiologi, dan negara hingga stabilitas politik dan ekonomi. Titik berangkat pemikiran Ibnu Khaldun ini berawal dari analisis kritis dan mendalam terkait data-data sejarah. Nah, Ibnu Khaldun berhasil menjelaskan secara prinsip ilmiah mengenai perkembangan masyarakat yang meliputi aspek sosial, sejarah, sosiologi, dan ekonomi, sehingga tidak berlebihan bila dalam karya magnum opusnya Ibnu Khaldun Muqaddimah memberikan berbagai landasan teoritis dan praktis yang menggambarkan dinamika kehidupan masyarakat.
Yang ketiga ada Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Ibnu Musa Al-Khawarizmi ini kontribusinya antara lain di bidang matematika, astronomi, dan di bidang lainnya. Nah, dalam bidang matematika itu Al-Khawarizmi itu banyak memberikan sumbangan yang berharga khususnya bagi perkembangan ilmu aljabar dan aritmatika. Sedangkan dalam bidang astronomi, beliau dikenal sebagai salah satu pendiri bidang astrolab yang telah menyusun kurang lebih 100 tabel tentang bintang. Perkembangan ilmu matematika dan astronomi sangat dipengaruhi dan bertumpu pada hasil pemikiran yang telah dikemukakannya tersebut. Yang keempat ada Al-Biruni. Nah, kontribusi Al-Biruni ini antara lain adalah adaptasi dan modifikasinya terhadap astrolabe yang tadi sebelumnya ada di Al-Khawarizmi. Salah satu instrumen untuk mengetahui posisi bintang di langit. Ini juga kontribusi Al-Biruni. Nah, selanjutnya kontribusi Al-Biruni itu membedakan antara astronomi dan astrologi, di mana ia menghasilkan beberapa karya yang penting dalam bidang ini sehingga ia dinobatkan sebagai bapak geodesi dan menjadi antropologi pertama di dunia. Terakhir ada Al-Farabi. Nah, kontribusi Al-Farabi ini antara lain sebagai seorang filsuf yang menguasai matematika, kimia, astronomi, musik, ilmu alam, logika, filsafat, bahasa, dan lainnya. Al-Farabi ini benar-benar memahami filsafat Aristoteles yang dijuluki Al-Mu'allim Al-Awwal atau guru pertama, sehingga tidak mengherankan bila Ibnu Sina yang menyandang predikat Al-Syaikh tadi Al-Syaikh Ar-Razi atau Kiai Utama mendapatkan kunci memahami filsafat Aristoteles dari bukunya Al-Farabi yang berjudul Fi Agradi Mabad Al-Tabiat. Dia adalah Al-Farabi ini adalah seorang filosofi Islam pertama yang berupaya menghadapkan atau mempertalikan dan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam, serta berupaya membuatnya bisa mengerti di dalam konteks agama-agama wahyu. Baik, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan mengenai pemaparan hasil jawaban dari UAS Filsafat Pendidikan Islam. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.